teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Mustafa dari Prodi Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Medan. Konten ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Relation dan sharing berbagi pengetahuan tentang Employee Relation dan Community Relation. Jadi langsung saja ya teman-teman, tanpa berlama-lama, masuklah kita ke materi yang pertama, yaitu Employee Relation. Pastinya kita harus kenal dengan pengertian. Pengertian Employee Relation. Di sini teman-teman saya mengutip pengertian Employee Relation menurut Bonar. Beliau mengemukakan bahwa Employee Relation adalah usaha yang mengatur secara khusus hubungan antara pihak manajemen perusahaan dengan karyawan agar selalu dalam keadaan baik serta sebagai bagian dari kesatuan sistem organisasi. Dari pengertian yang disampaikan tersebut, saya bisa simpulkan dengan bahasa sederhana agar kita mudah memahaminya. Pengelolaan hubungan publik internal perusahaan dengan pihak manajemen dan karyawan satu sama lain sehingga terciptanya hubungan yang harmonis bagi seluruh publik internal dan tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Dan selanjutnya teman-teman, kita masuk ke tujuan. Untuk tujuan ini saya menampilkan ada 4 tujuan. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi internal secara timbal balik yang dipergunakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, untuk menghilangkan kesalahpahaman atau hambatan dalam komunikasi antara manajemen perusahaan dengan karyawan. Yang ketiga, sebagai sarana saluran atau alat komunikasi dalam upaya menjelaskan tentang kebijakan, kebijaksanaan, peraturan, dan tata kerjaan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai media komunikasi internal bagi pihak karyawan untuk menyampaikan keinginan atau sumber saran dan informasi serta laporan pihak manajemen perusahaan. Lalu selanjutnya teman-teman semua, kegiatan Employee Relation. Jadi teman-teman semua, kegiatan Employee Relation ini bervariasi ya teman-teman semua. Tapi di sini saya 4 poin yang saya sampaikan, 5 poin teman-teman semua saya sampaikan. Yang pertama itu program pendidikan dan pelatihan. Program pendidikan pelatihan ini dilaksanakan oleh perusahaan, yakni upaya meningkatkan kinerja, keterampilan atau skill karyawan dan kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, program motivasi kerja berprestasi. Program ini mempertemukan antara motivasi dan prestasi serta disiplin karyawan dengan harapan-harapan keinginan dari pihak perusahaan dalam mencapai produktivitas yang tinggi. Selanjutnya, program penghargaan. Program ini memberikan suatu penghargaan kepada karyawan baik yang berprestasi maupun cukup lama masa pengabdiannya. Dalam hal ini, penghargaan akan menimbulkan loyalitas terhadap perusahaan. Selanjutnya itu program acara khusus. Program ini dirancang di luar pekerjaan sehari-hari, misalnya acara gathering, berkunjung bersama yang dihadiri pimpinan yang semua kalanya dengan maksud untuk menumbuhkan rasa keakraban yang bersama karyawan dan pimpinan. Dan yang terakhir, program media komunikasi internal. Jadi di sini program itu bisa melalui bulletin, news release, ataupun rapat koordinasi serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan antar karyawan atau perusahaan dengan pimpinan. Selanjutnya teman-teman, saya akan menampilkan beberapa contoh implementasi dari Employee Relation yang diterapkan oleh perusahaan.
pertama itu teman-teman bisa lihat program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh PT Samudra Energi, melakukan pelatihan basic safety training. Yang kedua, program penghargaan. PT Semen Indonesia memberikan penghargaan kepada karyawan atas pengabdiannya dan prestasinya. Yang ketiga, program acara khusus, yang mana Bank Bukopin melaksanakan kegiatan family gathering bersama 1.500 kali beserta keluarganya. Kegiatan ini diharapkan menumbuhkan rasa kompak dan solidaritas, sehingga sama lain antara karyawan dapat berbaur dan menjalin hubungan yang lebih dekat. Selanjutnya itu adalah program motivasi kerja berprestasi. Program yang dilaksanakan oleh PT Pertamina ini yaitu PT Pertamina yang berada di Sungai Pangning RU2. Ini di sini diharapkan meningkatnya motivasi kerja dan prestasi karyawan. Dan yang terakhir adalah program media komunikasi eksternal. Yang saya ambil adalah rapat koordinasi Corporate Secretary 2019 yang dilaksanakan oleh PT Pertamina. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai kendala implementasi employee relation. Yang pertama itu keterbatasan antara perusahaan. Keterbatasan antara perusahaan ini pastinya menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan. Anggaran dalam employee relation bisa dikatakan cukup besar, sehingga hal ini menjadi tantangan perusahaan dalam pengelolaan anggaran dan juga pengelolaan employee relation. Dan yang kedua adalah keliru dalam mendefinisikan masalah. Dalam mendefinisikan masalah harus dilakukan dengan tepat, sehingga tujuan dari employee relation berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Oke teman-teman semua, itu materi mengenai employee relation. Selanjutnya teman-teman, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai materi community relation. Jadi di sini saya teman-teman akan memberikan pengertian terlebih dahulu tentang community relation. Yang pertama itu, menurut Jerome, mendefinisikan community relation sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya untuk kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. Yang kedua, menurut D. Martin menyatakan community relation sebagai cara berinteraksi dengan berbagai publik yang saling terkait dengan operasi organisasi. Dari pengertian yang dikemukakan ahli tersebut, saya mengambil kesimpulan teman-teman semua bahwa community relation adalah pengelolaan hubungan antara perusahaan dengan komunitas atau masyarakat sekitar perusahaan beroperasi, serta menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Jadi di sini teman-teman sudah paham kan mengenai pengertian dari community relation. Oke, selanjutnya kita ke manfaat. Di sini teman-teman ada 4 manfaat dari community relation. Yang pertama, membangun hubungan baik dengan komunitas. Yang kedua, membangun kepercayaan komunitas. Yang ketiga, menghindari konflik. Hal ini teman-teman, konflik sering terjadi antara masyarakat sekitar dengan perusahaan, yang mana perusahaan hanya mementingkan keuntungan dan keuntungan tanpa memperhatikan kelangsungan hidup ekosistem dan lingkungan sekitar tempat mereka beroperasi, sehingga masyarakat melakukan aksi menuntut agar pengambil tersebut ditutup. Jadi dengan adanya community relation ini, perusahaan mampu menjaga lingkungannya, membangun hubungan baik dengan komunitas, dan membangun kepercayaan sehingga tidak terjadinya konflik.
terakhir, meningkatkan reputasi dan image perusahaan. Ini adalah manfaat terakhir dari community relation, teman-teman semua. Jadi mungkin teman-teman sudah paham ya mengenai manfaat dari community relation ini. Oke, kita langsung saja next, teman-teman semua, contoh real dari kegiatan community relation. Jadi di sini saya ambil kegiatan community relation yang diimplementasikan oleh PT Toba Pulp Lestari yang berada di Toba Samosir. Perusahaan ini bergerak di bidang pulp atau bubur kertas ya teman-teman semua. Teman-teman bisa lihat yang pertama itu Pemkab Tobasa terima bantuan 2 truk pengangkut sampah dari PT Toba Pulp Lestari Tbk. Jadi PT TPL ini memberikan 2 unit truk mengangkut sampah pada Pemkab Tobasa. Dan juga PT TPL melaksanakan pelatihan pembuatan kompos di Humbahas. Yang ketiga, PT TPL serahkan bantuan pipanisasi untuk air bersih dan irigasi sawah Kecamatan Parlilitan. Dan yang terakhir, PT Toba Pulp Lestari serahkan 1 unit ruang laboratorium dan 1 unit ruang kelas baru di SMP 1 Kamaksian. Jadi teman-teman di sini bisa kita lihat bukan hanya di lingkungan, tapi juga di pendidikan. Jadi sini kan secara langsung manfaat tersebut, manfaat dari community relation dapat tersampaikan. Jadi teman-teman sini sudah paham kan bagaimana implementasinya, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang menetapkan community relation dengan berbagai kegiatan. Bukan hanya 4 ini saja teman-teman, mungkin perusahaan-perusahaan lain itu juga memiliki kreativitas, inovasi dalam pengelolaan lingkungannya dan hubungan baik dengan publik di sekitaran perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya teman-teman ya, kendala implementasi community relation. Di sini ada 3 kendala teman-teman semua. Pertama itu keterbatasan anggaran juga, teman-teman semua. Jadi anggaran merupakan hal yang paling vital teman-teman semua dalam sebuah kegiatan ya teman-teman semua, apalagi kegiatan community relation ini pastinya membutuhkan anggaran besar, sehingga dibutuhkannya manajemen pengelolaan yang baik. Yang kedua, keliru dalam mendefinisikan masalah. Jadi dalam mendefinisikan masalah ini harus dilakukan dengan tepat sehingga tujuan dari community relation ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Dan terakhir teman-teman semua adalah kendala regulasi pemerintah di tengah masyarakat. Jadi di sini teman-teman, pemerintah pastinya juga membuat regulasi. Sejatinya pemerintah adalah pembuat kebijakan. Dan juga di sini adalah kendala di tengah masyarakat. Kendala yang hadir ini teman-teman berasal dari masyarakat. Kadang masyarakat belum siap untuk diajak mengimplementasikan community relation, terutama bila sifatnya partisipatif, di mana masyarakat tidak mau diajak berubah, hanya ingin mendapatkan bantuan saja berupa kucuran dana. Jadi di sini teman-teman semua, saya akan simpulkan sedikit teman-teman semua mengenai yang pertama, materi kita pertama tadi, yaitu tentang employer relation. Jadi employer relation itu diharapkan akan menimbulkan hasil yang positif teman-teman semua, yaitu karyawan akan merasa dihargai dan diperhatikan oleh pihak pimpinan perusahaan, sehingga dapat menciptakan rasa memiliki motivasi, kreativitas yang tinggi dan ingin mencapai prestasi kerja semaksimal mungkin. Di samping itu akan mengurangi timbulnya dampak negatif terhadap manajemen suatu perusahaan, seperti akan timbulnya rasa kejenuhan, kebosanan bagi para pekerja yang nantinya akan berakibat pada rendahnya loyalitas dan produktivitas karyawan kepada perusahaan. Jadi teman-teman, itu kesimpulan dari employer relation. Untuk materi yang kedua itu saya bisa ambil kesimpulannya adalah teman-teman itu dengan adanya community relation ini teman-teman semua akan menimbulkan dan membukakan ruang terwujudnya tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Hal ini
karena komunitas lokal merupakan tetangga terdekat perusahaan. Teman-teman semua, keberlangsungan perusahaan dapat dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan mengelola tanggung jawab sosial terhadap komunitas masyarakat di sekitaran tempat beroperasinya. Jadi teman-teman, perusahaan bukan hanya mengejar laba keuntungan ya, tapi juga harus memperhatikan bagaimana lingkungan sekitar dia, karena kan perusahaan ini membutuhkan stakeholder, apalagi perusahaan-perusahaan yang berbaur ya atau beroperasi di bidang tambang ataupun sumber daya alam, pastinya kan menimbulkan dampak yang negatif. Jadi dengan hal ini mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya mengenai materi ini, employee relation dan community relation. Jadi saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah pantengin video ini sampai akhir, dan juga saya ucapkan terima kasih buat dosen saya, Ibu Sarah, dosen public relation saya. Mohon maaf teman-teman jika ada kekeliruan dalam penyampaian, hal-hal lain lah mungkin kurang menarik ataupun kata-kata yang susah dipahami, karena di sini sejatinya saya masih belajar. Terima kasih untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman semua.